Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita ambil waktu untuk satu doa sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita boleh memfokuskan hati pikiran kita hanya kepada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memimpin dan menyertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita mau mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita memuji dan sembah Dia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami yang berkuasa atas seluruh hidup kami. Mari kita katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran.
Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari kita katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sama-sama kita katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Dengan sungguh-sungguh mari kita naikkan pujian ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami, Bapa yang baik. Terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami. Kami sangat mengucap syukur karena pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Engkau yang menopang kami Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap kami pelayan-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah kami setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan tangisan kami datang ke hadirat-Mu, meminta ampun atas segala dosa kami. Kami tahu kami manusia berdosa. Kami ingin selalu bersama dengan Engkau Tuhan.
pada saat ini kami datang Tuhan. Kami meminta ampun segala dosa kami. Kiranya Engkau yang ampuni ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan dengan janji-Mu bahwa kami sungguh-sungguh datang ke hadirat-Mu, maka Engkau akan mengampuni segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak akan berhenti Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan setiap jemaat kami di tempat ini ya Tuhan, maupun yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama seluruh orang percaya di muka bumi ini mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau selalu bersyukur sebab cinta Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Karena kasih-Nya kepada kita, Dia telah menebus dosa kita. Mari kita mau bersorak-sorai, memuji dan bernyanyi haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama. Dengan gendang ku puji, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih. Sekali katakan, Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama. Dengan sorak-sorai katakan, dengan gendang ku puji, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih. Sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 sayang disayang.
sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Sekali lagi katakan sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Walau kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, tapi ingat saudara, kita jangan pernah takut, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu melindungi dimanapun kita berada. Hanya Tuhanlah yang layak disembah. Hanya Dialah juru selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mau selamanya nyatakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup Engkau. Yesus, Engkau juru selamatku.
dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Pada hari ini kita bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Transform by the Words. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kami merindukan mendengar sapaan Tuhan, kami merindukan Tuhan berkata-kata secara pribadi di dalam diri kami, melalui perenungan firman Tuhan yang kami bersama-sama bahas di dalam ibadah ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami, kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran setiap kami, agar kami bukan hanya mengerti, memahami, tapi hidup kami ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan berbicara kepada setiap pribadi kami, dan juga kepada hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang 31 dan disambung dengan pasal 4 ayat 1a. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan ini seringkali Tuhan memberikan kepada kita berbagai kejutan, dan sesuatu yang dilakukannya itu begitu membuat kita terkagum-kagum. Misalnya, pada waktu Tuhan itu menolong umat-Nya yang tengah menderita, kita lihat bagaimana cara Tuhan itu menghiburkan mereka, menguatkan mereka, menolong mereka dengan caranya yang ajaib. Dengan pertolongannya yang begitu luar biasa, yang di luar kemampuan manusia untuk memikirkannya. Tapi itu yang terjadi. Saudara, misalnya pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah Kanaan. Pada satu waktu, tentara Mesir itu mengejar mereka. Mereka sudah tidak ada jalan keluar yang lain kecuali harus memohon kepada Tuhan untuk memberikan pertolongan dari kejaran tentara Mesir itu. Apa yang dilakukan Tuhan? Sesuatu yang tidak pernah disangka oleh bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana Tuhan memakai caranya yang ajaib menyibakkan lautan itu menjadi daratan. Kita juga melihat bagaimana bangsa Israel pada waktu di padang gurun mengalami kehausan yang luar biasa. Saudara, Tuhan itu memberikan satu pertolongan yang membuat bangsa Israel terkagum-kagum. Bagaimana
gunung batu di Horeb itu dirubah oleh Tuhan menjadi mata air yang mengalirkan air demikian melimpahnya sampai bangsa Israel itu terpuaskan untuk minum dari air yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pada waktu kita mengalami jalan buntu dalam persoalan keluarga kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam pelayanan kita. Bukankah seringkali Tuhan itu menolong kita dengan caranya yang ajaib? Bukankah Tuhan itu seringkali memberikan way out yang tidak terpikirkan oleh kita, tapi itu nyata dan dialami di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meloloskan diri dari segala persoalan yang ada. Walaupun secara manusia kita mengatakan kita menghadapi jalan buntu, tetapi dengan cara Tuhan, ternyata jalan buntu itu bisa tembus. Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali belajar. Tuhan itu memakai cara yang terbaik menurut kehendaknya, bukan kehendak manusia. Tuhan itu juga bekerja menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu manusia. Tuhan selalu menyatakan kuasanya yang tidak terbatas dan tidak terselami oleh kehidupan manusia. Dengan tangan yang penuh kasih setianya, menyatakan belas kasihannya dan kemurahannya. Sehingga kita itu terkagum-kagum dengan kasih setia Tuhan yang luar biasa itu. Kita alami dalam kehidupan kita. Demikian juga saudara pada waktu kita melihat di Alkitab. Tuhan itu juga memakai caranya yang tersendiri. Memanggil para hambanya. Itu untuk dapat menyelamatkan akan umat pilihannya, bangsa Israel. Dan yang dipilih adalah orang yang muda, orang yang hina, orang yang tidak terkenal, orang yang tersisihkan di masyarakat. Tetapi itu dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menyelamatkan umatnya. Nah, kita melihat saudara Yusuf, seorang anak muda yang dibuang oleh saudara-saudaranya dan menjadi budak. Tapi Tuhan memakai dia menjadi penguasa di Mesir. Bukan hanya menyelamatkan bangsa Mesir dari bahaya kelaparan, tapi juga menyelamatkan umat pilihan Tuhan. Kita juga melihat bagaimana Daud, bocah ingusan itu, yang tidak diperhitungkan, tapi Tuhan memakai dia untuk menjadi raja Israel. Bahkan dia dipakai oleh Tuhan untuk dapat mengalahkan Goliat sebagai sosok yang tidak terkalahkan pada zaman itu, bertekuk lutut di hadapan Daud yang dikatakan sebagai bocah yang masih punya wajah kemerah-merahan itu. Kita juga melihat saudara Tuhan Yesus memilih para muridnya adalah nelayan, bahkan orang yang berdosa, yang dianggap paling berdosa, yaitu pemungut cukai itu menjadi muridnya. Bahkan saudara kita juga melihat Tuhan memilih seorang rasulnya yang dulunya adalah mantan penganiaya orang-orang Kristen, yaitu Paulus, itu pun dipakai oleh Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam bagian Tuhan memakai caranya yang tersendiri, yang di luar kemampuan manusia, menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak manusia. Tuhan juga bekerja pada waktunya, tepat seperti yang dikehendakinya, bukan waktu yang tepat menurut kehendak manusia. Kita juga melihat bagaimana Tuhan itu juga menyatakan kuasanya kepada setiap hambanya yang dianggap hina, yang tidak punya potensi, yang masih muda, tapi Tuhan pakai dengan kuat kuasanya, sehingga para hambanya ini dipakai secara luar biasa untuk menyelamatkan bangsanya, dan juga untuk memberitakan firman Tuhan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Nah itulah saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, di sana dikatakan seperti ini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, ini adalah pemilihan raja, saudara. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan sudah menyatakan, bukan yang dilihat oleh manusia, tapi dilihat oleh Allah. Bukan melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan itu melihat hati. Nah pada hari ini saudara kita belajar
di mana Tuhan itu memakai seorang anak muda yang bernama Samuel itu. Tidak memiliki pengalaman di dalam kehidupan bermasyarakat yang luas. Tetapi Samuel ini berjumpa dengan Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, Samuel belum mengenal Allah. Firman Tuhan dinyatakan kepadanya. Anak muda ini yang bernama Samuel itu dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi kita garis bawahi adalah Samuel belum mengenal Allah. Firman Tuhan belum dinyatakan kepada dia pada waktu itu. Saudara, kita juga melihat bagaimana di dalam kehidupan dari Samuel ini, saudara. Pada waktu dia hidup itu, di dalam ayat 1 dikatakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun jarang. Kita melihat kondisinya, bangsa umat pilihan Tuhan itu sangat mengenaskan secara spiritualitas. Karena firman Tuhan sudah jarang dan penglihatan pun sudah jarang pada waktu itu terjadi. Nah, bagaimana mungkin seorang anak muda dikatakan di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, saudara, bahwa Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Lalu Tuhan mau pakai dia untuk membangun spiritualitas yang kuat di dalam kehidupan umat pilihan Tuhan. Saudara, kita jujur kalau kita memiliki satu pekerjaan, memiliki satu perusahaan yang amburadul di dalam sistem manajemennya, value perusahaan juga itu begitu tidak menampakkan satu value yang baik. Saudara, kinerja perusahaan juga sangat buruk, saudara. Apakah kemudian kita itu memilih seseorang yang tidak punya pengalaman untuk membenahi perusahaan ini? Pasti kita memanggil seorang profesional untuk dapat membenahi akan perusahaan ini. Tapi inilah keunikan Tuhan, saudara, yang membuat kita terkagum-kagum melalui cerita Samuel ini. Dengan segala hikmat yang tidak terselami dan kasih setianya yang selalu mengalir, menyatakan belas kasihan dan kemurahannya, agar firman Tuhan ini menggema sampai ke ujung bumi. Saudara, kita melihat Tuhan sudah melukiskan di dalam 1 Korintus pasal 27 sampai 29. Dia selalu memilih hambanya itu, saudara. Seperti ini, saudara. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, intinya adalah, inilah supremasi Allah memanggil setiap anaknya, setiap hambanya, untuk menyampaikan berita Injil itu kepada siapapun yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, saudara, mari kita belajar Samuel ini, saudara. Dikatakan Tuhan itu memanggil Samuel 3 kali, namun Samuel tidak mengenal siapa Tuhan itu. Pada panggilan yang ketiga itulah Imam Eli menjelaskan kepada Samuel, pada waktu ada panggilan Samuel, maka Imam Eli itu berkata seperti ini, jawablah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Saudara, Imam Eli mengajari kepada Samuel, bahwa nanti kalau ada panggilan lagi, itu berarti Tuhan yang memanggil akan kamu. Saudara-saudara, dan ternyata saudara, Tuhan itu panjang sabar, kembali memanggil Samuel. Tetapi yang membuat kita terkagum, saudara, di dalam panggilan keempat itu, bukan hanya dipanggil, tapi Tuhan menampakkan diri kepada Samuel. Mari kita baca, saudara, 1 Samuel pasal ketiga ayat 10-15. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Dikatakan Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku akan bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan sebagai korban sembelian atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ayat 15, Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Saudara, kita coba lihat teliti ayat-ayat ini. Samuel itu mendapatkan hak istimewa yang begitu luar biasa, di mana dikatakan Tuhan memberikan dirinya hadir dan berfirman. Ini merupakan satu momen yang sangat istimewa. Ini adalah satu anugerah yang tidak terkatakan bagi Samuel secara pribadi. Kenapa, saudara? Karena di ayat 1 sudah pernah yang tadi sudah saya bacakan. Di dalam zaman itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Dan tentunya pada waktu dia berjumpa dengan Yahweh, berjumpa dengan Tuhan, saudara, dia mengalami encounter with God, perjumpaan yang begitu mengesankan akan dirinya. Dan pada waktu perjumpaan seperti itulah Tuhan berfirman kepada dia, supaya kemudian Samuel itu dapat menyuarakan suara kenabian bagi bangsa Israel dan juga kepada keluarga Eli. Saudara, ini merupakan satu tugas yang begitu berat. Tugas yang pertama, saudara, satu tugas yang tidak pernah diimpikan oleh Samuel. Namun Samuel tidak bisa menghindarinya. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam cerita yang selanjutnya, kita melihat di dalam ayat yang ke-16, saudara. Di sana kemudian dikatakan, tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya, maksudnya disampaikan Tuhan kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Saudara, Samuel itu segan, saudara, untuk memberitahukan. Tapi Eli itu, Imam Eli, minta Samuel itu menceritakan, saudara. Saudara, bayangkan sebagai seorang anak muda yang begitu hormat kepada Imam Eli. Bagaimana mungkin kemudian dia menyampaikan satu suara kenabian. Yang suara kenabian itu adalah menceritakan bagaimana Tuhan akan menghukum akan keluarga Eli. Karena kebejatan moral dari anaknya yang tidak ditegur oleh ayahnya, yaitu Imam Eli. Saudara, bisa bayangkan posisi yang begitu sulit bagi Samuel. Tetapi kita melihat, saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu membuat dia terkagum siapa Allah itu. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu kemudian dia juga menyadari bahwa disitulah Tuhan akan memakai dirinya untuk menyatakan suara kenabian. Saudara, apa yang dilakukan oleh Samuel, saudara? Samuel, ayat 18, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudara melihat, Samuel berani memberitahukan firman Tuhan itu apa adanya, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Luar biasa sekali, saudara. Pengalaman yang pertama ini, Samuel itu berani menyampaikan suara kenabian bahwa Allah akan menghukum keluarga Eli. Saudara, pada waktu saya melihat akan hal ini, kenapa Samuel itu berani mengatakan seperti itu? Karena dia mengalami encounter with God. Dan pada waktu Allah berfirman, disitulah dia mengalami firman Tuhan itu bersama dengan Tuhan. Dan sungguh-sungguh itu telah mentransformasi hidupnya. Sehingga dia berani mengatakan apa yang harus dikatakan. Walaupun itu berat, tapi itulah firman Tuhan, maka dia berani untuk memberitakannya. Saudara, dan Samuel yang muda ini dengan pertolongan Tuhan,
diyakini sebagai nabi Tuhan oleh bangsa Israel. Bukan hanya oleh Imam Eli yang mengatakan apa adanya, tapi dia juga dikatakan diyakini oleh bangsa Israel sebagai nabi yang berasal dari Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Saudara, kenapa saudara? Karena benar-benar Samuel ini berani memberitakan firman Tuhan. Suara kenabiannya itu didengarkan oleh bangsa Israel, sehingga mereka mengakui Samuel yang muda ini adalah nabi dari Tuhan. Saudara, persoalannya, di mana kunci keberhasilan dari Samuel ini, saudara? Apakah karena pribadinya, saudara? Sehingga dia dijuluki sebagai nabi dari Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dengan teliti di dalam ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Saudara, kita melihat di dalam bagian ini, tidak dibiarkannya firman-Nya itu gugur, karena penyertaan Tuhan. Artinya apa, saudara? Apa yang disampaikan Samuel selalu tepat dan benar. Bukan hanya tepat dan benar, namun digenapi Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, kekuatan firman Tuhan itu benar-benar luar biasa, saudara. Itu yang menyentuh akan hati Samuel. Dan kekuatan firman Tuhan itulah yang disampaikan Samuel kepada bangsa Israel. Dan itu menyentuh setiap hati rakyat atau bangsa Israel. Saudara, ini yang harus kita sadari. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat 21, kemudian dikatakan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo. Mengalami encounter with God lagi, saudara, di Shilo. Sebab ia menyatakan diri Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Saudara, coba lihat di dalam bagian ini. Apa yang dikatakan Samuel adalah firman Tuhan dan didengarkan oleh seluruh bangsa Israel. Dari Dan sampai Berseba. Saudara, kuncinya apa? Kuncinya pada waktu Samuel menerima firman Tuhan, dia juga mengalami encounter with God dengan kebenaran firman Tuhan itu. Dan itu sangat besar kuasanya, mentransformasi hidupnya. Dan itulah yang disampaikan kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel pun bisa ditransformasi kehidupan mereka melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 mengatakan seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama kepada orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti yang ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, saudara-saudara, ayat ini itu memiliki pengertian yang sangat dalam. Di dalam ayat 16 katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Di dalam terjemahan yang lain, itu lebih tepat adalah, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Saudara, kenapa Paulus mengatakan seperti itu, saudara? Karena berita Injil itu dicemooh. Berita Injil itu dikatakan tidak masuk akal. Berita Injil itu tidak relevan pada zaman itu. Tetapi di dalam bagian ini Rasul Paulus mengatakan, walaupun orang berdosa, orang dunia mengatakan bahwa Injil itu tidak relevan, Injil itu tidak masuk akal, saudara, tetapi Paulus mengatakan kita jangan malu untuk memberitakannya. Kenapa jangan malu? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya, Injil itu dapat merubah kehidupan orang yang tidak percaya, itu menjadi percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena ada kata dunamis, kekuatan Allah
ada dinamit kekuatan yang luar biasa di dalam Injil itu sendiri. Nah, pada waktu itu dikatakan baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani. Artinya apa, saudara? Tidak ada tembok negara yang tidak tertembus oleh Injil. Tidak ada namanya tembok kultural atau tembok rasial yang tidak tertembus oleh Injil. Dan di sini kita juga melihat, saudara, bahwa tidak ada orang yang menganggap aneh itu akan berita Injil itu tidak tertembus oleh Injil dan kemudian berkata bahwa Injil itu tidak dapat diragukan kebenarannya. Saudara, tidak ada orang yang ragu-ragu terhadap firman Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh Injil. Sehingga pada waktu mereka mengalami perjumpaan dengan Allah melalui Injil yang diberitakan, orang itu pun akhirnya akan meyakini bahwa berita Injil itu adalah benar dan dia diubahkan oleh hidupnya. Kalau ada orang lain mengatakan batu sandungan, Injil itu adalah batu sandungan. Sekali lagi saudara, orang yang seperti ini kalau menerima berita Injil, maka kekuatan Injil itu akan mengubah dirinya. Sampai akhirnya dia mengakui bahwa berita Injil itu sangat relevan bagi hidupnya. Saudara, kita tahu di dalam kehidupan kita ada kesaksian internal Roh Kudus yang memampukan kita itu menerima berita Injil. Mungkin hari ini kita tidak mengalami penampakan Tuhan secara langsung seperti Samuel. Tapi bagaimana Roh Kudus itu melalui kesaksian internal di dalam diri kita akan mengokohkan, meyakinkan kita tentang berita Injil itu. Saudara, itulah yang menjadi dasar kita. Bahwa Injil itu, berita Injil itu harus disebarkan. Dan itu yang harus diberitakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, saya ingin bersaksi, saudara, satu kesaksian yang begitu luar biasa dari kehidupan Charles Haddon Spurgeon, saudara. Saudara, Charles Spurgeon ini walaupun ayah dan kakeknya adalah pendeta-pendeta Inggris yang sangat terkenal, namun tidak menolong dia untuk memiliki satu kehidupan spiritualitas yang cemerlang. Kenapa, saudara? Karena dia selalu berkata, saya kira dosa saya lebih besar dari dosa orang lain. Saya selalu menangis memohon pengampunan kepada Allah, tapi saya takut bahwa Allah tidak akan mengampuni saya. Pada waktu dia sekolah di Colchester, saudara, dan dia berjanji akan menghadiri ibadah di setiap gereja di kota itu untuk mengetahui bagaimana caranya untuk menjadi orang Kristen. Singkat cerita, saudara, pada tanggal 6 Januari tahun 1850, itu hari Minggu yang dingin, yang bersalju, dia sudah pergi berjalan menuju ke gereja yang dipilihnya pada hari itu. Nah, pada saat dia berjalan menuju gereja itu, hatinya lebih dingin daripada salju yang dingin itu. Namun pada waktu itu dia sadar badai yang begitu luar biasa, tidak mungkin dia akan pergi ke gereja yang telah dipilihnya. Akhirnya dia membelokkan ke sebuah gereja yang kecil, yang dekat di mana dia berjalan. Gereja yang tidak terkenal, yang tidak pernah dia kunjungi sebelumnya. Saudara, pada waktu itu kemudian dia ragu-ragu masuk gereja ini. Kenapa? Saudara, dia mendengar jemaat itu menyanyi dengan suara keras yang luar biasa membuat dia kepala pusing. Tapi Spurgeon ini masuk ke gereja tersebut. Setelah beberapa menit di dalam kesunyian yang menyiksa, karena pada waktu pendeta dipanggil namanya, tapi pendeta itu tidak muncul di mimbar. Ada seorang pria yang tinggi kurus berjalan terseret-seret itu menuju ke mimbar, saudara-saudara. Ia kemudian mengambil mikrofon di gereja itu, dan kemudian dia berkata, pendeta yang berkhotbah tidak dapat datang karena terhalang cuaca. Sekarang saya yang akan berkhotbah, dan saya mohon saudara-saudara bisa mendengar saya berkhotbah. Akhirnya saudara-saudara, dia mengambil satu ayat dari Yesaya pasal 45 ayat 22. Ayat itu berkata seperti ini, saudara. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Nah, singkat cerita, pria yang tinggi kurus ini kemudian berkhotbah
Tetapi khotbahnya itu muter-muter kemana-mana, saudara-saudara. Tidak menarik sekali, saudara. Kata yang terus diulangi dan terus diulangi adalah kata-kata berpalinglah kepadaku, berpalinglah kepadaku, berpalinglah kepadaku. Spurgeon sudah melihat mata pendengar, ya, jemaat itu sudah bosan. Mereka ada yang melirik ke bawah matanya, ada yang ke atas, ada yang ke samping, ada yang kemana-mana, saudara. Tetapi Spurgeon itu terus menatap pengkhotbah ini. Mengapa, saudara? Di dalam dirinya itu, saudara, dia mengatakan pengkhotbah ini kurang berpengetahuan. Tetapi pengkhotbah ini seolah-olah berkata di dalam dirinya, mengapa saya tidak memikirkan sebelumnya? Berpalinglah kepadaku, berpalinglah kepadaku. Nah, akhirnya saudara, pengkhotbah ini mengatakan, berpalinglah kepada Yesus, berpalinglah kepada Yesus yang penuh dengan darah. Berpalinglah kepada Yesus yang tergantung di salib. Lalu tiba-tiba pengkhotbah ini datang ke arah Spurgeon dan menunjuk kepada anak muda ini. Dan dia berkata, anak muda, kamu tampak sedih wajahmu. Berpalinglah kepada Yesus. Berpalinglah, berpalinglah. Singkat cerita, saudara, akhirnya Spurgeon ini bertobat, saudara. Saudara, kemudian dia bersaksi, aku segera melihat jalan keselamatan itu. Aku melihat sampai aku benar-benar berpaling kepada Kristus. Kegelapan hilang lenyap dan aku melihat matahari. Aku merasa dapat meloncat dari tempat dudukku dan berteriak sekeras-kerasnya bersama dengan saudara-saudara Metodis ini. Maksudnya orang-orang Metodis, gereja Metodis ini. Aku ampuni. Oh, betapa aku ingin melakukan sesuatu bagi Kristus. Itu yang dia ungkapkan kepada ibunya. Nah, singkat cerita akhirnya Charles Spurgeon ini melayani dengan membagikan traktat, saudara. Setelah traktat itu habis, dia bagikan, dia menulis kata-kata di traktat itu di kertas-kertas yang dia miliki. Dan kertas-kertas itu, saudara-saudara, dia jatuhkan di jalan dengan harapan supaya ada orang yang membacanya, saudara. Nah, singkat cerita, kemudian dia menjadi guru sekolah minggu, sehingga kemudian dikatakan, saudara, pada waktu dia berusia 16 tahun, dia menjadi guru sekolah minggu. Dan umur 17 tahun dia dipanggil oleh gembala jemaat di gereja kecil di Water Beach Chapel. Kemudian dia pergi ke London, ke gereja yang lebih besar, pada waktu dia berumur 21 tahun. Saudara, dikatakan pada waktu dia berada di gereja yang besar ini, dia dikatakan sebagai anak ajaib dari Inggris. Pada usia 23 tahun, ia berkhotbah kepada 23.645 orang dalam satu kebaktian. Saudara, gereja ini akhirnya membangun gereja metropolitan tabernakel yang mempunyai tempat duduk lebih dari 5.500 orang. Saudara. Dan gereja ini akhirnya mendirikan sebuah perguruan tinggi para pengkhotbah, maksudnya sekolah teologi, panti asuhan, bahkan mendirikan satu publisher, yaitu surat kabar penginjilan. Saudara, kita melihat akhirnya Spurgeon ini dijuluki sebagai pengkhotbah terbesar sejak Rasul Paulus. Luar biasa, bukan? Tapi yang luar biasa yang mana, saudara? Adalah bapak yang tinggi kurus yang tidak dikenal namanya, terseok-seok menuju ke mimbar, membacakan firman Tuhan. Dan khotbahnya muter-muter, berpalinglah, berpalinglah, berpalinglah. Tapi itu firman Tuhan yang disampaikan. Berpalinglah kepada Yesus, berpalinglah kepada Yesus. Ternyata firman Tuhan ini mempertobatkan Spurgeon. Dan dia menjadi pengkhotbah yang terbesar pada zaman itu. Saudara, Tuhan memakai bapak yang tinggi kurus ini, saudara. Saudara, sebagai akhir khotbah ini saya mengatakan, hari ini saudara juga dipanggil untuk memberitakan Injil.
Saudara, bagaimana berita Injil itu bisa mentransformasi kehidupan orang-orang. Hari ini kita melihat saudara-saudara, bagaimana gereja metodis ada di mana-mana. Saudara, kita ingat ada bapak yang tersiok-siok itu. Gereja ini dipakai Tuhan secara luar biasa, saudara. Untuk memenangkan banyak jiwa. Itu semua karena apa, saudara? Karena kekuatan Injil itu begitu luar biasa. Saudara, oleh karena itu, hari ini saya katakan, Tuhan itu memanggil kita semuanya. Siapapun diri kita, saudara. Siapapun diri kita. Jangan kita minder, saudara. Karena pada waktu kita memberitakan Injil, Injil itulah yang mempertobatkan orang, bukan diri kita. Injil itulah yang berbicara dalam diri orang itu. Kita hanya sebagai sarananya saja untuk menyampaikan. Injil itu yang mengubah hidup orang itu. Injil itu yang mempertobatkan orang itu melalui kuasa Roh Kudus, bukan diri kita. Transform by word. Yakinlah, kita akan memenangkan dunia ini melalui kebenaran Injil yang kita beritakan. Di dalam zaman yang penuh dengan kegelapan dan di masa pandemi yang seperti ini, justru Injil itulah yang harus kita sampaikan. Itu yang boleh menguatkan, menghiburkan, dan mentransformasi kehidupan seseorang. Maukah saudara, kita semua dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memanggil kami untuk mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada sekitar kami. Baik kepada keluarga kami yang belum percaya, kepada famili kami yang belum percaya, kepada rekan kerja kami yang belum percaya, kepada rekan-rekan kami yang ada di masyarakat, di tempat di mana kami berkiprah, kami boleh memberitakan. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah alat-Mu. Tuhan memanggil orang yang lemah, orang yang hina, tapi semua dipakai Tuhan. Tuhan dengan caranya yang ajaib, itu memanggil setiap anak-anaknya. Itu yang membuat kami terkagum-kagum. Tuhan, Engkau begitu luar biasa dalam hidup-Mu. Kehendak-Mu itu sungguh-sungguh merupakan satu kehendak yang sempurna. Yang begitu luar biasa untuk mengenapkan akan kebenaran firman Tuhan di muka bumi ini. Demikianlah ya Tuhan, kami berdoa. Doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Musa Bambang yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala hormat hanya bagi Tuhan kita. Allah sungguh mengasihi dan memelihara hidup kita. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik
menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji Tuhan, menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Lagu ini menjadi doa kami, menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami, sampai kami menutup mata, meninggalkan dunia ini. Dan kami akan berjumpa kembali nanti bersama dengan Tuhan di sorga, dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan kegirangan. Karena Tuhan boleh mendapatkan kami setia sampai akhir. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh setia juga terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memiliki panggilan yang unik kepada setiap kami. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami tidak lari dari panggilan Tuhan. Tapi biarlah kami boleh setia mendengarkan, dan kami mau setia mengikuti setiap tuntunan Tuhan, panggilan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin ada di antara kami saat ini yang mungkin di dalam pergumulan, sakit penyakit, atau mungkin ada yang bergumul secara ekonomi, ada yang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memiliki waktu dan rencana yang terbaik untuk memulihkan keadaan kami. Kira Tuhan, Kau yang boleh tolong setiap kami, kuatkanlah iman kami supaya kami boleh tetap terus memandang kepada Engkau bila menjalani mungkin hari-hari yang berat ini. Terima kasih ya Tuhan. Ada di antara kami mungkin yang saat ini masih bergumul di dalam dosa. Tuhan, tolong kami. Kami percaya bahwa Kristus Yesus sudah menyelesaikan semuanya itu di atas kayu salib. Darah-Mu sudah membersihkan dosa-dosa kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh terus mampukan kami supaya kami boleh menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang makin kudus, bukan makin berdosa. Kami boleh semakin kudus, kami boleh semakin suci di hadapan Tuhan dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk Murni Teguh Memorial Hospital Tuhan. Tuhan yang boleh tolong terus dari pimpinan, tim manajemen sampai karyawan staf hingga nakes ya Tuhan, tenaga kesehatan, dokter, suster, perawat. Tuhan yang terus tambah-tambahkan hikmat pada setiap mereka. Tuhan berikan semangat, sukacita. Tuhan juga berikan imun tubuh yang baik kepada setiap mereka yang melayani, khususnya pasien-pasien yang ada. Kami juga terus menyerahkannya Tuhan untuk proses pembangunan Murid Teguh di Bali yang sekarang ini masih terus berlangsung. Kiranya Tuhan juga terus memberikan hikmat kepada orang-orang yang membangun di sana. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa negara kami. Tuhan terus memberikan hikmat kepada pemerintah kami dari jajaran paling atas hingga yang paling bawah, supaya mereka boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh mencintai rakyat, mencintai bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Kau terus
berikan hikmat supaya mereka dapat mengelola bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan inilah persembahan kami. Kami memberi bukan supaya untuk diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan persembahan kami. Kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus bersama-sama. Kita katakan, amin. Mari kita pujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengar, boleh sekali lagi mengingatkan setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh memenuhi panggilan Tuhan, untuk kami boleh setia kepada Tuhan kami. Mari jemaat dikasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita di hadapannya, dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin hidup kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman perlu kita perhatikan dengan seksama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Muse Bambang atas pelayanan khotbah yang disampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menyertai, memberkati pelayanan, kehidupan daripada Muse Bambang untuk kedepannya. Saudara, malam hari ini kita ada Sunday Talk dengan tema yaitu masalah, saudara. Saudara, saya pikir ini tema Sunday Talk malam hari ini tentu akan cukup relevan ya dengan setiap kita, khususnya kita sekarang sedang dalam permasalahan COVID-19 dan tentu dari kehidupan kita masing-masing juga ada pergumulan atau masalah masing-masing. Saudara, ikutilah saudara pada malam hari ini. Saudara boleh ajak keluarga, teman untuk mengikuti, kita akan berbincang-bincang sama-sama, kita akan saling menguatkan satu sama lain, saudara. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan Cuantau Melisa. Jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian saudara, ibadah kita minggu depan, saudara, itu di dalam rangka Hari Ayah. Tetapi kita akan memperingatinya di dalam Family Day, saudara. Ya, jadi saudara, mari saudara kita boleh tetap memiliki hati yang rindu beribadah kepada Tuhan. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta atau Muse Chong Sofa, saudara, dari Singapura. Ya, nanti juga akan ada persembahan pujian dari sekolah minggu, anak-anak dan lause-lause, saudara. Ya, saudara, demikian saja pengumuman pada hari ini. Harap saudara boleh memperhatikan dengan baik. Dan saya sangat harap kita di rumah tetap boleh dalam keadaan yang sehat, dan tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.